Untuk mengatasi apa itu segala praktek under invoicing etc. ya, laporan palsu, saya kumpulkan KKSK ya, Menteri Keuangan, Bank Indonesia dengan OJK dan tim ekonomi kita telah kumpul di Istana Merdeka. Ketua DEN hadir dengan beberapa penasihat-penasihat di bidang ekonomi. Waktu itu saya gambarkan, saya minta pendapat mereka semua. Apa kita mau teruskan ini? Aliran uang ratusan miliar dolar ke luar negeri, kekayaan kita dari sumber daya kita, mau kita teruskan? Mereka semua bilang tidak bisa Pak, jangan kita teruskan. Bagaimana caranya kita tidak teruskan? Akhirnya diusulkanlah sistem ekspor satu pintu untuk komunitas-komunitas milik bangsa dan negara. Dan saya ingatkan, semua komunitas adalah milik bangsa Indonesia. Bumi, air, dan semua kekayaan yang terkandung di dalamnya itu milik bangsa Indonesia. Nikel, karet, semuanya, kelapa sawit, batu bara, emas, sehingga kita terapkan ekspor satu pintu dan kita dirikan PT DSI, Danantara Sumber Daya Indonesia. Iya kan, itu Danantara Sumber Daya Indonesia. Di depan DPR waktu itu kita umumkan 20 Mei 2026, 20 Mei hari yang signifikan, hari kebangkitan ya, hari kebangkitan nasional kita. Kita dirikan PT DSI, mulai beroperasi penuh pada 1 Juli sebagai instrumen negara untuk memperkuat tata kelola dan konsolidasi ekspor komoditas strategis. Saudara, kita bangun sistem ekspor satu pintu agar negara mengetahui berapa yang diekspor, kepada siapa dijual, berapa harga sebenarnya, berapa devisa yang seharusnya kembali ke Indonesia. Itu tujuannya. Ya biasa, pertama banyak yang nyinyir, yang dan sebagainya, tapi ternyata dunia luar mengakui bahwa ini adalah langkah Indonesia yang benar. Ada kekuatan-kekuatan, kelompok-kelompok tertentu yang selalu ingin Indonesia kolaps. Saya tidak mengerti dia itu anak bangsa mana, saya tidak paham. Saya tidak paham benar-benar, ya kan? Selalu meramalkan kolaps yang nggak bagus gitu loh, ya kan? Jadi sebetulnya itu bukan ramalan, menurut saya itu doa dia bahwa Indonesia kolaps, doa dia bahwa Indonesia terus miskin, sehingga saya benar-benar meragukan di mana patriotisme dia. Di mana cinta tanah air dia? Saudara-saudara, dengan ekspor sumber daya alam satu pintu, ya, kita mengadakan tahap transisi dan kita harapkan nanti 1 September 2026 implementasi penuh. Kemudian proses ini semua akan membuat kita benar-benar faham benar kemana uang kita. Sebagai contoh, kelapa sawit selama ini banyak dijual dari Indonesia, resmi kontrak harganya 17.000
CPO ya, 17.000 per 17.000 rupiah ya. Iya benar, Menteri Pertanian. 15.000 per kilo. Pada harga di internasional, harga di Eropa, di Rotterdam itu 27.000. Kita 14.000, 15.000, mereka harga sebenarnya 27.000. Siapa yang nikmati 13.000? Hampir 50%. Jadi permainan seperti inilah yang menusuk hati kita, ya. Jadi perusahaan dari Indonesia dia ekspor, begitu di sini dia jual 14.000. Dalam perjalanan ke Eropa, konon kabarnya berubah-ubah lagi dealnya, kontraknya, sehingga di sana 27.000. Jadi kita hilang 50% kekayaan kita. Satu kali perjalanan kita hilang 50% kekayaan kita. Jadi kita sekarang tegakkan, dan saya terima kasih saya dapat laporan dari saudara Rozan, CEO dari Danantara, ya, bahwa baru 1 bulan 2 minggu bekerja, PT DSI beroperasi, PT DSI sudah mengelola devisa sebesar lebih 10,5 miliar dolar. Dalam 1 bulan 2 minggu, saudara-saudara. Ya. Dan ternyata dari angka yang masuk, sebelum ada PT DSI, gap perbedaan antara harga dijual di Indonesia dan harga dijual internasional itu kurang lebih beda minimal 30%, mendekati 40-45%. Begitu ada PT DSI, udah hampir menyatu. Saya lihat grafiknya. Jadi karena kita tegas meneruskan praktek ini praktek penipuan. Meneruskan, semua izin kita cabut. Saya tidak pandang bulu. Kita cabut semua izin mereka yang tidak mau patuh kepada hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.